Ciao semuanya. Perkenalkan, nama saya Akbar Rahim. Saya merupakan salah satu mahasiswa S1 di University of Florence, Italy. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas full tentang apa itu Italian Regional Scholarship. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan di-skip dan tonton sampai habis ya teman-teman. Takutnya nanti ada salah paham tentang beasiswa ini ataupun misinformasi. Jadi buat teman-teman, tonton terus ya, dan jangan lupa follow and subscribe. Italian Regional Scholarship ini merupakan salah satu bentuk bantuan biaya pendidikan dari pemerintah provinsi di Italia untuk para mahasiswa S1, S2, dan S3. Nah, untuk masalah ini teman-teman jangan khawatir, karena setiap region ataupun provinsi ini memiliki kuota sangat variatif, mulai dari 4.000 sampai dengan 15.000 penerima beasiswa ini. Nah, gimana teman-teman? Tertarik gak untuk apply beasiswa ini? Nah, teman-teman, sebenarnya beasiswa ini fully funded ya. Bahkan lebih, jika teman-teman ingin melama-lamain lulusnya di sini, teman-teman masih akan tetap mendapatkan beasiswa. Tapi beasiswanya cuma setengah ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan perlu khawatir, bahwasannya untuk hidup di Italia itu teman-teman bisa cari kerja part time ataupun sebagainya, buka bisnis, jadi jasa tour guide di sini ya. Biasanya jasa tour guide sih yang paling bercuan ya di sini. Dari informasi, beasiswa ini terpisah dengan pendaftaran kampusnya. Jadi teman-teman dipastikan untuk melamar kampus terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan untuk beasiswa ini. Nah teman-teman, beasiswa ini tidak memiliki batasan usia. Nah, kabar bagusnya, saya memiliki pengalaman di mana di kelas saya itu ada student dari Arab dengan usia 40 tahun lebih dan masih tetap belajar untuk jenjang S1 teman-teman. Jadi teman-teman, ada 3 tahap untuk melamar beasiswa ini. Yang pertama, pastikan teman-teman mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampus atau surat penerimaan dari kampus tujuan teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman mengisi formulir atau data diri teman-teman di website beasiswa masing-masing. Yang ketiga, teman-teman harus menyiapkan berkas ISE ya teman-teman. ISE itu merupakan kondisi ekonomi teman-teman. Jadi ada beberapa berkas yang harus teman-teman persiapkan untuk menunjukkan kondisi ekonomi teman-teman. Yang pertama itu ada kartu keluarga. Yang kedua ada akte kelahiran. Yang ketiga ada surat pajak bumi bangunan ataupun PBB. Nah, biasanya teman-teman kita menggunakan PBB orang tua ya. Kalaupun teman-teman nih udah memiliki surat pajak bumi bangunan, maka bisa teman-teman cantumkan. Kak, gimana sih kalau PBB yang kita punya itu, khususnya bapak kita itu gak ada? Nah, teman-teman bisa tanyakan ke kelurahan ataupun desa ataupun Pak Mandor ataupun RT yang ada di tempat kalian. Nah, yang keempat, surat kepemilikan aset. Surat kepemilikan aset ini bisa teman-teman buat di kelurahan ataupun desa dengan format bebas ya teman-teman. Yang penting ada mencantumkan bahwasannya teman-teman ini, wah saya memiliki motor Supra Fit nih. Nah, begitu teman-teman. Nah, yang kelima adalah surat penghasilan keluarga. Nah, di sini itu ada beberapa case bahwasannya keluarganya itu misalkan untuk orang yang PNS ataupun yang karyawan swasta. Nah, surat penghasilan keluarga itu kalau yang karyawan swasta ataupun PNS itu biasanya memiliki format tersendiri dari perusahaan ataupun instansi terkait. Nah, gimana Kak Akbar? Bapak saya petani, bapak saya nelayan. Tenang teman-teman, tenang. Jadi teman-teman cukup membuat surat penghasilan keluarga ini di kelurahan ataupun desa. Nah, siapa aja sih yang harus tertera? Biasanya bapak, ibu,
kita, kakak kita, adik kita. Kalau adik kita nggak sekolah, maka cantumkan tidak memiliki penghasilan ataupun dengan menulis keterangan di surat tersebut sebagai student. Nah, begitu teman-teman. Nah, yang keenam itu adalah pajak penghasilan. Biasanya nih teman-teman, kalau pajak penghasilan itu khusus untuk yang PNS ataupun karyawan swasta ataupun orang yang udah membayar pajak. Begitu teman-teman. Yang ketujuh adalah jumlah kepemilikan saldo rekening. Nah, berikut adalah penjelasan tentang jumlah kepemilikan saldo rekening. Biasanya itu rekening orang tua kita ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai rekening kita sendiri, maksudnya, oh tentu boleh teman-teman. Begitu teman-teman. Nah, sekedar informasi teman-teman, setiap region atau provinsi di Italia ini enggak semuanya harus mengupload berkas yang saya omongkan tadi. Ada yang hanya kartu keluarga dan juga surat penghasilan dan juga pajak bumi bangunan. Jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk membaca persyaratan dari setiap provinsi yang teman-teman apply. Begitu teman-teman. Yang pertama tentunya kita terbebas dengan biaya kuliah teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan asrama kampus. Nah, yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan uang saku tahunan. Yang keempat, teman-teman bisa makan 2 kali sehari di kantin kampus ya teman-teman. Tapi makanannya makanan Italia teman-teman, bukan makanan Indonesia. Nah, biasanya yang kelima itu teman-teman dapat diskon belanja, mau beli Samsung, HP, laptop ataupun sebagainya. Dan diskon mobilitas ya. Mobilitas itu misalkan kita membeli tiket tahunan untuk kereta yang regional, untuk tram, untuk bus. Nah, seperti itu teman-teman. Benefit dari Italian Regional Scholarship ini secara total gabungan antara uang saku, uang makan, dan juga asrama kampus itu sekitar 5.000 sampai 7.000 euro. Nah, semakin biaya hidup teman-teman di kota teman-teman tinggal itu tinggi, maka semakin tinggi itu uang beasiswanya. Semakin rendah, maka semakin rendah. Nah, biasanya yang rendah itu adalah provinsi di Italia Selatan, sedangkan yang tinggi itu adalah provinsi yang ada di Italia Utara. Nah, teman-teman, ada beberapa pilihan teman-teman untuk mengambil benefit beasiswa ini. Dan saya titik beratkan ya, ini tergantung kebijakan dari para pengurus beasiswa ataupun provinsinya masing-masing. Nah, yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan 7.000 euro secara full dengan catatan teman-teman harus menolak tinggal di asrama dan juga makan di kantin. Nah, dengan kata lain, uang yang seharusnya buat makan dan juga buat asrama itu dikembalikan ke teman-teman. Karena apa? Karena jika teman-teman mengambil makan di kantin selama 2 kali sehari dan juga tinggal di asrama, maka uang tahunan teman-teman itu akan berkurang. Jadi kisaran 3.000 sampai 4.000 euro. Itu kebijakannya tergantung dari provinsinya. Contoh provinsinya namanya Lazio, provinsi Lazio. Jika kuliah teman-teman di Roma, maka begitu konsekuensinya. Nah, yang kedua, teman-teman tidak bisa memilih opsi untuk memilih tinggal di asrama ataupun makan di kantin. Jadi teman-teman menolak asrama ataupun kantin, tapi teman-teman tidak dikembalikan uangnya buat si benefit yang tadi itu. Jadi teman-teman hanya mendapatkan uang sekitar 3.000 sampai 4.000 euro aja, tapi teman-teman tidak mendapatkan uang kembalian dari si asrama dan si makan jika teman-teman nolak, dan itu tidak bisa diganggu juga teman-teman, itu sesuai kebijakan dari pengurus beasiswanya. Nah, contoh provinsinya ada contoh provinsi di tempat saya kuliah di Tuscany, nama beasiswanya
DSU Toscana. Nah, untuk yang terakhir dan yang ketiga, jadi teman-teman akan mendapatkan uang 3.000 sampai 4.000 euro. Nah, dan teman-teman tidak bisa memilih. Nah, teman-teman harus ngambil makan di kantin selama 2 kali sehari dan juga dong. Jadi begitu teman-teman. Mohon dicermati ya. Kalau sekiranya teman-teman belum paham, boleh DM saya di Instagram. Begitu teman-teman. Oh tidak teman-teman. Jadi tiket pesawat itu tidak termasuk, dan untuk perpisaan kita ngurus tersendiri teman-teman dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak kedutaan Italia yang ada di Jakarta. Oh tentu tidak teman-teman. Biasanya nih ada 2 kategori pencairan beasiswa ini, tergantung kebijakan si provinsi ataupun si pengurus beasiswa. Nah yang pertama ini teman-teman 2 kali pencairan. Nah pencairan pertama biasanya 20 sampai dengan 30% dari total uang beasiswa. Nah kapan itu Kak? Biasanya akhir Desember sampai dengan April, tergantung kebijakannya provinsi ya teman-teman. Nah yang kedua, untuk mencairkan yang kedua teman-teman harus lulus dulu dan mendapatkan SKS ataupun kredit itu 20 totalnya. Biasanya harus lulus 2 makul ya teman-teman, biasanya kalau di Itali. Nah baru teman-teman mendapatkan sisanya sebesar 70 sampai 80%. Kapan Kak? Biasanya itu startnya awal Juni sampai dengan November, tergantung kebijakan provinsi teman-teman. Nah tahap pencairan yang kedua ada 3 kali pencairan. Nah teman-teman ini lebih gercep sih teman-teman. Nah teman-teman datang ke sini biasanya September dan akhir Oktober itu udah cair 10 sampai 20%. Nah yang kedua itu waktunya akhir Desember sampai dengan bulan Maret. Itu pencairannya ada di 20 sampai 40% ataupun 30% ya teman-teman. Maaf. Nah, untuk mendapatkan pencairan yang terakhir biasanya teman-teman sama seperti yang tadi, 20 SKS itu Juni, biasanya Juni, Juli, Agustus. Biasanya kalau 3 pencairan itu gercep banget, tergantung dari gimana teman-teman kuliah dan provinsi mana ya teman-teman. Yang 3 kali pencairan itu DSU Toscana dong. DSU Toscana teman-teman di provinsi saya. Perlu teman-teman ketahui, beasiswa ini memiliki kekurangan. Nah, kekurangan ini mungkin akan menentukan buat teman-teman apakah ini akan lanjut ataupun enggak. Nah, berikut teman-teman, tolong disimak baik-baik karena ini informasi yang sangat penting buat teman-teman. Nah, yang pertama, pengurusan berkas sangat complicated. Kenapa? Karena setelah berkasnya selesai dari kelurahan ataupun desa, berkas tersebut harus dinaikkan kepada notaris yang diakui oleh Kemenkumham. Setelah itu, berkas tersebut naik ke Kumham atau Kemenkumham itu ya, untuk diapostile. Sembari diapostile, berkas tersebut harus ditranslate ke bahasa Itali melalui penerjemah yang diakui oleh kedutaan Itali. Biasanya ada 5 atau 6 penerjemah tersebut, saya lupa. Nah setelah ditranslate dan diapostile oleh Kemenkumham, berkas tersebut harus dibawa ke kedutaan untuk dilegalisasi. Nah begitu teman-teman. Yang kedua, beasiswa ini tidak termasuk untuk pendaftaran visa teman-teman. Jadi teman-teman mendaftar visa tersendiri. Nah adapun persyaratan untuk pendaftaran visa biasanya ada persyaratannya, nanti diketahui dan akan diinformasikan lebih lanjut oleh yang namanya Uni Italia. Yang ketiga, untuk masalah asrama kampus. Jadi asrama kampus ini teman-teman tidak langsung teman-teman datang dan mendapatkan dom. Biasanya teman-teman akan mendapatkan dom, especially untuk yang tahun pertama itu di bulan Februari sampai April, tergantung teman-teman ya, beruntungnya di bulan apa. Nah terus
apakah uang kita akan diganti karena kita pakai biaya sendiri terlebih dahulu? Nah, iya benar teman-teman, uang kita akan diganti sama pengurus beasiswa tersebut untuk mengcover uang yang kita pakai untuk kita tinggal di kos-kosan ataupun di housing kita sendiri. Tidak termasuk tiket pesawat ya teman-teman, tiket pesawat itu tidak di-cover. Tapi jangan berkecil hati teman-teman, nanti saya akan berbagi tips gimana caranya biar kita mendapat tiket pesawat gratis. Yang selanjutnya teman-teman, seperti yang saya bilang, kenapa saya mengasih jarak informasi antara pencairan beasiswa dari Desember sampai dengan April ataupun Maret. Nah, biasanya beasiswanya telah cair, tapi tergantung region ya teman-teman. Ada juga yang yang gercep gitu. Yang terakhir itu, jadi teman-teman harus bayar pajak terlebih dahulu sebelum pencairan sebesar 156 euro ke kampus. Itu harus dibayar ya pajak tahun pertama. Tapi nanti setelah teman-teman cair beasiswa, itu pun akan dikembalikan si uang pajak tersebut, tergantung provinsinya masing-masing. Ada yang enggak dikembalikan, ada yang juga dikembalikan. Nah, yang pertama dan paling utama, beasiswa ini tanpa interview, tanpa IELTS ataupun TOEFL, hanya saja di kampus ya, tapi tetap butuh ya teman-teman buat apply kampus. Dan yang paling saya suka itu beasiswa ini otomatis keterima teman-teman. Jadi teman-teman hanya menyerahkan berkas, habis itu keterima. Nah, yang keduanya, ketika teman-teman setelah kuliah di Itali, jadi ada program di kampus itu namanya Erasmus, ada Erasmus Trainership, ada beberapa kategori teman-teman. Yang pertama, teman-teman Erasmus ke universitas di seluruh Eropa. Nah, dan yang kedua, teman-teman bisa pertukaran pelajar ataupun Erasmus di luar Eropa, misalkan ke Amerika, ke Indonesia, ke Jepang, ke Korea. Itu sangat mudah. Hanya teman-teman perlu lulus dan mendapatkan kredit cukup 5-10 kredit ya teman-teman. Nah, kan apply visanya susah ya. Nah, si beasiswa ini akan mengeluarkan surat bahwasanya teman-teman itu sedang mendapatkan beasiswa. Ini yang powerfulnya. Jadi teman-teman bisa ke Jepang, ke Amerika, itu dengan ke Taiwan, dengan menggunakan surat beasiswa ini dari sekolah ataupun kampus, dan juga dari DSU, dikonfirmasi DSU-nya ataupun si pihak beasiswanya. Begitu teman-teman. Sekian informasi dari saya teman-teman. Karena teman-teman udah mengetahui informasinya, jika teman-teman masih ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh DM saya. Jangan lupa untuk follow akun sosial media saya, karena di sana saya akan mengupdate terus. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar saya semangat untuk mengupload beasiswa lainnya. Karena kesini itu banyak banget beasiswa teman-teman, tidak hanya regional scholarship ini. Ada IET, ada Maeci, ada dari kampusnya, ada dari fakultasnya, ada dari jurusannya, ada dari perusahaan yang ada di sini, ada dari yayasannya. Jadi teman-teman mohon mensupport saya. Canda teman-teman. Begitulah informasi yang saya berikan. Sama satu hal yang paling utama buat teman-teman, jika teman-teman dari keluarga middle class ke bawah, teman-teman jangan berkecil hati, karena saya juga dari sana. Jika teman-teman mempunyai tekad yang kuat dan juga keyakinan, dibantu dengan doa dan usaha, insya Allah ada jalan. Dan yakin Allah itu mau menolong, karena saya kesini itu tanpa bantuan besar, tanpa memiliki biaya yang besar, tapi dengan tekad, alhamdulillah saya bisa kuliah di sini dan membanggakan orang tua, sekaligus membantu perekonomian orang tua, karena di sini bisa part time, gede gajinya. Sekian teman-teman.